Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan. Shalom. Sekali lagi Shalom. Shalom. Tiba saatnya kita akan memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Mari kita siapkan hati kita untuk masuk ke dalam hadirat Tuhan. Kita mau sama-sama menaikkan pujian masuk hadirat-Mu Tuhan. Dengan korban pujian masuk hadirat-Mu Tuhan, berikan kekudusan di hadapan hadirat-Mu, di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Ku rasakan kedamaian di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Ku nampak keagungan Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah. Dari awal saya tidak lupa untuk berkumpul. Masuk hadirat-Mu Tuhan, dengan korban pujian. Masuk hadirat-Mu Tuhan, berikan kekudusan di hadapan hadirat-Mu Tuhan, di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Ku rasakan kedamaian di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Ku nampak Yesus, ku sembah Kau, sujud
Sebentar kami mau lebih bersorak-sorai memuliakan nama-Mu. Engkau berkati kami, Engkau urapi kami satu persatu dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Masih semangat untuk memuji Tuhan? Amin. Hari ini yang bersuka cita boleh lambaikan tangannya. Amin. Mari kita angkat pujian bersuka dalam Tuhan.
duduk kembali. Saya membuka ruang kesaksian. Mungkin ada yang mau menceritakan tentang kasih Tuhan, menyaksikan cinta kasih Tuhan dalam seminggu ini. Jika tidak ada, mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita mau angkat pujian Yesus pegang erat tanganku. Pimpin jalanku.
dapat memberkati setiap kami Tuhan, dapat kami materaikan Tuhan buat setiap kehidupan kami Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, siapkan hati kami Tuhan untuk kami menerima kebenaran firman-Mu pagi hari ini Tuhan. Biarlah berikan pengertian kepada kami Tuhan, biarlah Roh-Mu Tuhan terus ada memberikan kami pengertian Tuhan apa dari firman-Mu pagi hari ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap Tuhan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Haleluya. Terima kasih untuk tim pemain musik dan WL Singer. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Luar biasa. Pagi hari ini saya mau tanya kabar dari Bapak Ibu Saudara. Apakah hari ini ada sukacita? Luar biasa. Pagi hari ini Bapak Ibu Saudara, saya mau seminggu itu saya ngomong sama Oma gini, Oma nggak ada gantinya yang lain kah Oma gitu. Terus Oma bilang nggak ada lah gitu. Kan udah jadwalnya di minggu keempat gitu. Terus saya tuh dalam hati, ya ampun Tuhan, aku mau siapin apa ya nanti buat hari Minggu. Aku sebenarnya itu dari minggu ketiga kemarin tuh antara siap atau nggak siap ya. Tapi di sini saya minta penyertaan dari Tuhan karena saya tanpa Tuhan itu nggak bisa apa-apa. Saya tanpa Tuhan juga nggak bisa ngomong di depan Bapak Ibu Saudara semua. Itu semua karena penyertaan Tuhan. Dan di hari Rabu, karena di kampus itu ada golden time. Jadi di situ tuh di golden time itu banyak pembicara yang datang, terus ada pemulihan juga. Terus di situ tuh Roh Kudus ngomong. Pertama tuh Roh Kudus ngomong gini, kan saya tuh masih bingung soal mau nyampein apa ya hari Minggu. Roh Kudus ngomong gini tentang respon hati. Kok respon hati maksudnya apa Tuhan? Tapi saya belum mencari tentang respon hati maksudnya apa. Tapi pas hari Kamisnya dan itu masih ngomong respon hati, tapi saya masih belum tahu ini maksudnya apa Tuhan, maksudnya gimana kok respon hati. Nah, pas saya udah nyiapin tentang khotbah respon hati, pas hari Jumat malamnya itu saya tanya Roh Kudus lagi, Roh Kudus, emang bener ya aku hari Minggu mau nyiapin khotbah buat di-sharingkan itu tentang respon hati. Saya tuh masih ragu Bapak Ibu Saudara. Saya masih antara mau menyampaikan ini atau enggak gitu. Saya masih bimbang gitu. Tapi ternyata Tuhan berkata lain. Roh Kudus mengingatkan saya kembali tentang kehendak Tuhan dan kehendak manusia Bapak Ibu Saudara. Jadi pagi hari ini kita mau sama-sama belajar tentang bagaimana kita mengerti dan memahami kedaulatan Tuhan di dalam kehidupan kita dan juga kehendak bebas kita sebagai manusia, karena kita sebagai manusia itu diberikan yang namanya kehendak bebas Bapak Ibu Saudara. Nah, ketika kita berbicara tentang kedaulatan Tuhan, kehendak Tuhan dan juga kehendak bebas manusia, kehendak kita sendiri, kita sedang memasuki sebuah hal yang terbesar gitu di dalam kehidupan kita. Kenapa? Karena di Alkitab itu menyatakan Bapak Ibu Saudara bahwa Tuhan adalah Allah yang berdaulat penuh atas setiap kehidupan kita. Dia yang memegang semuanya, yang memegang kendali atas kehidupan kita Bapak Ibu Saudara. Dia yang menciptakan langit dan bumi, dia yang menciptakan kita, dia yang menciptakan segalanya yang ada di seluruh bumi ini ya Bapak Ibu Saudara. Dan dia juga yang mengatur semuanya. Tanpa dia kita nggak bisa apa-apa Bapak Ibu Saudara. Bahkan dalam kehidupan kita yang kita ketahui dari kedaulatan Tuhan di dalam kehidupan kita, kita tahu bahwa ketika kita tidak mengandalkan Tuhan, tidak hidup bersama dan berjalan bersama-sama dengan Tuhan, apakah kita masih bisa melewati kehidupan kita ini dengan bahasanya dengan penuh damai sejahtera? Pastinya ketika kita nggak hidup berjalan bersama-sama dengan Tuhan, nggak meminta penyertaan daripada Tuhan, pasti hidup kita jauh dari yang namanya damai sejahtera Tuhan. Benar nggak Bapak Ibu Saudara?
Nah, pagi hari ini Bapak Ibu Saudara, Alkitab juga menyatakan bahwa kita sebagai manusia, karena kita diberikan yang namanya kehendak bebas untuk kita itu memilih gitu, kita bisa memilih, kita bisa melakukan apa yang kita mau di dalam kehidupan kita, karena kita bukan kita adalah manusia, bukan robot. Kalau robot kan ada pengaturan, ada yang memerintah gitu ya. Tetapi kita itu adalah seorang manusia yang memiliki kehendak bebas yang Tuhan berikan kepada kita. Yang artinya Bapak Ibu Saudara, kita bisa melakukan apa yang mau kita lakukan. Kita bisa melakukan apa yang kita inginkan. Tetapi Bapak Ibu Saudara, kita mau melihat manusia itu diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Dan juga kita semua Bapak Ibu Saudara, kita diberikan yang namanya akal budi dan juga perasaan, dan juga diberikan kehendak untuk kita itu memilih, oh aku mau memilih jalan ini, itu jalan yang buat aku tuh bisa bertumbuh. Oh aku mau memilih jalan yang ini karena aku suka di sini gitu. Itu kita semua memiliki yang namanya kehendak bebas. Dan Bapak Ibu Saudara, di antara ciptaan Tuhan, dari antara semua ciptaan Tuhan, kita adalah makhluk yang luar biasa Bapak Ibu Saudara. Karena kalau ciptaan Tuhan, Tuhan menciptakan hewan ya Bapak Ibu Saudara. Tuhan menciptakan hewan itu digerakkan oleh yang namanya insting. Tetapi kalau kita Bapak Ibu Saudara, kita sebagai ciptaan Tuhan, kita diberikan kemampuan untuk kita itu bisa memilih, untuk kita itu bisa menimbang-nimbang sesuatu, mempertimbangkan yang baik dan yang buruk di dalam kehidupan kita. Bahkan kita diberikan yang namanya hal untuk kita itu bisa mengambil keputusan untuk kehidupan kita, untuk masa depan kita, untuk hidup kita saat ini, bahkan hidup kita yang akan datang Bapak Ibu Saudara. Dengan kata lain, yang diberikan kita itu diberikan yang namanya anugerah atau kehendak bebas gitu Bapak Ibu Saudara. Namun Bapak Ibu Saudara, ketika kita belajar tentang memahami tentang kedaulatan Tuhan, tentang kehendak kita sendiri, tentang kehendak bebas manusia, ada berbagai tantangan Bapak Ibu Saudara, berbagai hal yang perlu kita lakukan, yang perlu kita lewati Bapak Ibu Saudara. Kehendak bebas itu bisa menjadikan kita berkat di dalam kehidupan kita, bahkan juga bisa menjadi yang namanya bumerang gitu di dalam kehidupan kita. Kenapa seperti itu? Karena kehendak bebas itu kita kan bebas memilih Bapak Ibu Saudara. Kita bebas memilih yang artinya kita mau taat sama Tuhan, kita mau nggak taat sama Tuhan, itu pilihan kita sendiri. Itu pilihan kita sendiri. Kita mau ke gereja, kita mau nggak ke gereja, itu pilihan kita sendiri. Karena kita diberikan kehendak bebas. Bukan kita disorter untuk kamu harus ini, kamu harus ke jalan yang ini gitu. Enggak Bapak Saudara. Tetapi kita diberikan yang namanya kehendak bebas untuk memilih jalan kita sendiri. Kita mau taat, mau enggak, itu terserah, pemilihan kita sendiri. Tetapi Bapak Ibu Saudara, kehendak bebas itu bisa membuat kita itu memilih yang namanya jalan kehidupan kita. Jalan kehidupan kita itu yang artinya kita mau hidup di jalan yang benar atau mau memilih hidup di jalan yang salah. Yang artinya kehendak bebas itu bisa membuat yang tadi saya katakan, kehendak bebas itu bisa membuat berkat, juga bisa membuat bumerang di dalam kehidupan kita. Tetapi ketika kita melakukan atau seperti di dalam kehidupan kita, ketika kita menggunakan kehendak bebas itu dengan sebaik mungkin, kita mau mengikut yang namanya berjalan bersama Tuhan, maka kehidupan kita itu bahasa Jawanya itu kehidupan kita itu nggak sak-sae gitu, nggak apa adanya gitu, tetapi hidup kita itu akan berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Amin Bapak Ibu Saudara. Jadi di sini di Alkitab di Kejadian itu sejak di Taman Eden ya Bapak Ibu Saudara, manusia itu telah dihadapkan yang namanya pilihan Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara tahu ceritanya Adam dan Hawa nggih? Tahu semua ya. Tuhan itu tidak menghapus yang namanya pohon pengetahuan karena manusia jatuh ke dalam dosa itu karena Hawa memetik buah yang dilarang itu, karena dia dibisiki
diberi oleh ular. Nah, itulah timbulnya dosa, Bapak Saudara. Nah, Tuhan itu tidak menghapus pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat, karena seolah-olah dia itu manusia itu gimana ya Bapak Saudara? Manusia itu menyadari bahwa hidup itu merupakan hal yang harus dipilih gitu. Ada pilihan dan juga ada konsekuensinya gitu. Ketika Hawa mengambil buah yang ada di tengah yang dilarang tadi, Hawa setelah mengambil, Hawa merasa malu. Hawa merasa, karena dia sebelumnya nggak pakai baju, Bapak Ibu Saudara, nggak pakai baju. Dia merasa malu dan dia mengetahui mana yang baik dan mana yang jahat. Itulah ada pilihan dan juga ada konsekuensi di dalam kehidupan kita. Dan disinilah ketika kita melihat cerita Adam dan Hawa di Taman Eden yang mengambil buah larangan, buah yang baik dan yang jahat, itu juga disinilah kita melihat bahwa kedaulatan Tuhan, Bapak Ibu Saudara, kedaulatan Tuhan yang tidak pernah meniadakan yang namanya kebebasan kita gitu. Dan kebebasan manusia itu tidak pernah mengurangi yang namanya kedaulatan Tuhan, karena keduanya itu berjalan bersama-sama, Bapak Ibu Saudara, berjalan bersama-sama. Ada kedaulatan Tuhan, ada juga kehendak bebas kita sebagai manusia, dan berjalan bersama-sama. Untuk slide-nya boleh tolong ditampilkan, next. Ya Bapak Ibu Saudara, saya akan bacakan. Tuhan itu berdaulat penuh, tetapi manusia juga diberi yang namanya kehendak bebas. Itu Bapak Ibu Saudara yang saya katakan tadi, bahwa Tuhan itu berdaulat atas kehidupan kita. Dia yang memegang kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara. Tetapi kita sebagai manusia diberikan yang namanya kebebasan untuk kita itu memilih. Kita mau memilih ikut Tuhan atau enggak? Kita mau memilih untuk meninggalkan Tuhan atau enggak? Kita mau memilih untuk taat atau enggak? Kita diberikan kebebasan untuk memilih. Tetapi enggak lepas dari yang namanya kedaulatan Tuhan. Lalu manusia itu bukan robot, yang artinya diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Kita itu diciptakan segambar dan serupa dengan Allah, tetapi kita Bapak Ibu Saudara, tetapi kita itu bisa memilih apa yang mau kita lakukan di dalam kehidupan kita. Itu yang namanya kehendak bebas. Dan kehendak bebas bisa jadi berkat atau bumerang di dalam kehidupan kita. Bahkan ketika kedaulatan Tuhan tidak meniadakan kehendak bebas di dalam kehidupan kita, Tuhan itu tidak meniadakan kehendak bebas. Tuhan itu tidak melarang kita itu untuk memilih jalan kita, tetapi kedaulatan Tuhan dan kehendak bebas kita sebagai manusia itu berjalan beriringan. Dan ada beberapa hal yang saya akan sampaikan pagi hari ini, Bapak Ibu Saudara. Slide selanjutnya. Nah, bagaimana caranya kita memahami peran kedaulatan Tuhan di dalam kehidupan kita, dan bagaimana sih caranya kita itu memahami kehendak bebas kita dengan benar? Gimana caranya kita memahami? Yang pertama, Bapak Ibu Saudara, bagaimana caranya kita memahami kedaulatan Tuhan dan kehendak bebas kita dengan benar? Yaitu dengan cara di dalam kehidupan kita. Poin yang pertama yang akan saya sampaikan, di dalam kehidupan kita, Tuhan itu memberikan yang namanya kehendak bebas kepada manusia. Slide selanjutnya. Nah, Tuhan itu memberikan yang namanya kehendak bebas kepada manusia. Mari kita sama-sama akan membuka Alkitab kita, Bapak Ibu Saudara, di Kejadian pasal yang pasal yang kedua, ayat 16 sampai yang ke-17. Kejadian pasal yang kedua, ayat yang ke-16 sampai yang ke-17. Boleh untuk Ibu Gunari membacakan? Inilah firman Tuhan. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Ayat yang ke-17. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat
hati itu, janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Amin. Terima kasih untuk Ibu Gunari. Ya, di Kejadian 2 ayat yang ke-16 sampai yang ke-17. Mungkin di PowerPoint nggak kelihatan karena kecil-kecil ya Bapak Ibu Saudara. Di Kejadian pasal yang kedua ayat yang ke-16 sampai yang ke-17, di Taman Eden seperti yang saya katakan tadi Bapak Ibu Saudara. Di Taman Eden ada berbagai jenis pepohonan. Pohon yang menghasilkan buah, buahnya yang bisa dimakan, bahkan ada yang namanya pohon kehidupan dan pohon pengetahuan baik dan juga yang jahat. Seperti yang dikatakan di Kejadian pasal 2 ayat yang ke-16 sampai yang ke-17 Bapak Ibu Saudara. Dan ini Bapak Ibu Saudara, pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat itu tidak dihilangkan, tidak dilenyapkan dari Taman Eden. Kenapa Bapak Ibu Saudara? Karena itu adalah sebagai bukti bahwa Tuhan itu menghargai kehendak bebas kita sebagai manusia. Manusia itu diajarkan untuk bertanggung jawab atas pilihan yang dipilihnya. Seperti yang dikatakan di Alkitab bahwa Hawa memilih untuk memakan buah larangan yang dilarang Tuhan tadi, buah pengetahuan baik dan jahat. Dan ketika sudah memakan, berarti Hawa bertanggung jawab apa yang telah dipilihnya. Begitupun juga kita di dalam kehidupan kita Bapak Ibu Saudara. Tuhan itu memberikan kita pengetahuan supaya kita itu bisa bertanggung jawab dengan pilihan yang kita buat. Seperti kita di dalam kehidupan kita mau memilih nggak mengikut Tuhan, kita mau memilih nggak mencari Tuhan, yaitu kita harus bertanggung jawab dengan pilihan kita. Kita nggak mau ke gereja, kita nggak mau mencari Tuhan, ya kita harus bertanggung jawab atas pilihan kita, bertanggung jawab atas pilihan kita. Tetapi saya tekankan sekali lagi Bapak Ibu Saudara, kehendak Tuhan, kedaulatan Tuhan itu tidak lepas dari kehidupan kita. Ketika kita mempunyai yang namanya kebebasan untuk memilih Bapak Ibu Saudara. Karena ketika kita memilih jalan kehidupan kita, kita memilih bagaimana untuk masa depan kita, untuk kehidupan kita nantinya, pasti ada konsekuensi yang kita terima, pasti ada hal yang kita yang kita terima gitu. Setelah kita memilih jalan yang mau kita jalani, memilih hal yang mau kita lakukan, pasti ada konsekuensi yang kita terima. Dan Bapak Ibu Saudara, Tuhan itu maha kuasa, maha berdaulat di dalam kehidupan kita. Tuhan itu menciptakan manusia memiliki yang namanya kehendak bebas, atau bisa disebut juga kemerdekaan Bapak Ibu Saudara. Dalam kita memilih, dalam kehidupan kita memilih itu kita memilih menurut akal budi yang Tuhan berikan kepada kita, menurut perasaan yang Tuhan berikan kepada kita di dalam kehidupan kita. Bahkan mengenai kebebasan kita sebagai manusia, ada hal yang perlu kita tahu Bapak Ibu Saudara. Di Alkitab itu sudah mengingatkan di Galatia pasal yang kelima, ayat yang ke-13 Bapak Ibu Saudara. Kita mau baca bersama-sama dalam hitungan 1, 2, ya. Kristus telah menebus kita dan kutuk dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Amin. Ini peringatan besar buat kita semua Bapak Ibu Saudara, mengenai kebebasan kita sebagai manusia, kebebasan untuk kita itu memilih. Ada peringatan yang besar di Galatia 5 ayat yang ke-13 dikatakan demikian, walaupun kita sebagai manusia itu dipanggil untuk hidup mempunyai kebebasan di dalam kehidupan kita, jangan sampai kehendak bebas yang kita punya itu, yang kita miliki saat ini itu kita gunakan untuk hidup dalam dosa Bapak Ibu Saudara. Mentang-mentang kita sudah mempunyai kehendak bebas, kita punya kehendak bebas untuk memilih di dalam kehidupan kita. Aku mau melakukan dosa atau aku nggak melakukan dosa, ya terserah dong gitu kan. Tetapi Bapak Ibu Saudara, di Galatia pasal 5 ayat yang ke-13 Tuhan sudah mengingatkan, di Alkitab sendiri sudah mengingatkan bahwa ketika kita mempunyai yang namanya kehendak bebas,
Janganlah kita menggunakan kehendak bebas itu untuk hidup di dalam dosa, Karena ketika kita punya kehendak bebas, tetapi kita mau melalui jalan yang menurut kita itu enak gitu, yang artinya sekarepe dhewe, terserah kita sendiri mau mengikut jalan yang mana gitu. Maka ketika kita nggak mau mengikuti apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita mudah hidup terjerumus ke dalam yang namanya dosa dan dapat merusak kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara. Sebaliknya ketika kehendak bebas kita gunakan dengan sebaik mungkin, kita dapat melayani Tuhan di dalam kehidupan kita membangun kehidupan kita itu untuk memberkati orang, untuk menjadi saksi, untuk memberkati, untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan atas dasar kasih, sesuai dengan kehendak Tuhan yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan kita, maka hidup kita itu akan jauh dari yang namanya dosa, karena kita menggunakan kehendak bebas. Kita menggunakan kehendak bebas itu dengan baik, Bapak Ibu Saudara. Yang artinya walaupun kita punya kehendak bebas, walaupun kita bisa memilih, kita nggak seenaknya, kita tetap mengandalkan Tuhan, kita tetap meminta pertolongan dari Tuhan. Amin, Bapak Ibu Saudara. Dan di sini, Bapak Ibu Saudara, kecil ya nggak kelihatan. Di sini ada Barry Schwartz itu mengatakan bahwa di The Paradox of Choice itu menyatakan bahwa ada dua jenis kebebasan kita, kebebasan kehendak bebas manusia ya, atau kemerdekaan kehendak bebas manusia. Ada dua jenis kebebasan. Yang pertama itu ada kebebasan negatif atau negative freedom, Bapak Ibu Saudara. Bebas dari perintah atau aturan, yang artinya kita sebagai manusia, kita bebas dari perintah atau aturan itu menjadi manusia yang liar, gak mau diatur. Ya, kita punya kehendak bebas, tetapi kita itu gak mau menuruti perintah Tuhan, gak mau menuruti kedaulatan yang Tuhan nyatakan di dalam kehidupan kita. Yang artinya kita itu mau jalan sendiri, pokoknya terserah aku, ini hidupku gitu. Seperti itu, Bapak Saudara. Lalu kehendak bebas, kebebasan yang kedua itu ada positive freedom, yang artinya manusia memilih untuk melakukan isi atau perintah dan aturan yang memaksimalkan yang namanya potensi. Yang artinya jika manusia menggunakan kehendak bebas yang secara positif, yang artinya potensi yang ada di dalam diri kita dan orang lain yang ada di sekitar kita itu sesuai dengan rencana atau rancangan Allah gitu, Bapak Saudara, supaya rancangan atau rencana Allah itu tercapai di dalam kehidupan kita. Yang artinya, Bapak Saudara, ketika kita mau melakukan yang namanya positive freedom, yang artinya kita bebas memilih, kita punya kehendak bebas, kita bebas memilih, tetapi kita hanya memilih yang benar, yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupan kita, yang Tuhan nyatakan di dalam kehidupan kita, maka kita secara tidak langsung akan menggenapi rencana Allah di dalam kehidupan kita. Seperti itu, Bapak Ibu Saudara. Dan artinya ketika kita di dalam kehidupan kita punya kehendak bebas. Tuhan memberikan kita kehendak bebas di dalam kehidupan kita. Ketika kita mau memilih jalan yang benar saja di dalam kehidupan kita, ketika kita mau memilih hal untuk kita itu memaksimalkan potensi kita yang ada di dalam diri kita, secara nggak langsung Tuhan akan menggenapkan rencana dan rancangannya di dalam kehidupan kita, supaya di dalam kehidupan kita nggak mudah jatuh dalam dosa, nggak mudah di dalam kehidupan kita itu jauh daripada Tuhan. Ketika kita mau menggunakan kehendak bebas itu secara baik dan benar. Amin, Bapak Ibu Saudara. Lalu poin yang kedua yang saya sampaikan, Bapak Ibu Saudara, Tuhan itu tetap bekerja di atas kehendak bebas manusia. Tadi yang saya katakan, kita diberikan kebebasan untuk memilih. Aku mau memilih sekolah di sini deh. Tetapi Tuhan itu pengen kita itu sekolah di sekolah A, tetapi kita pengennya sekolah di sekolah B. Tuhan itu tetap bekerja atas kehendak bebas kita, atas pilihan kita. Tuhan itu nggak meninggalkan kita, tetapi kita sebagai manusia kita diberikan kebebasan untuk memilih. Tuhan itu nggak lepas tanggung jawab dari
kehendak bebas kita, yang artinya di Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-28. Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-28. Kak Erlina boleh tolong bacakan? Roma pasal 8 ayat yang ke-28. Amin. Ya, Bapak Ibu Saudara, di Roma pasal 8 ayat yang ke-28 itu kita sudah mengerti bahwa kenapa Tuhan itu tetap bekerja atas kehendak bebas kita, atas kehendak bebas manusia gitu Bapak Ibu Saudara. Ayat ini menyatakan bahwa tidak ada satupun keputusan manusia, keputusan kita sendiri, keputusan kita baik yang baik maupun yang jahat di dalam kehidupan kita yang dapat menggagalkan yang namanya rencana Tuhan, rencana besar Tuhan di dalam kehidupan kita. Bahkan ketika kita di dalam kehidupan kita sendiri Bapak Ibu Saudara memakai kehendak bebas kita, memakai pemilihan kita, memakai pemilihan kita untuk merencanakan hal-hal yang buruk, mungkin merencanakan hal-hal yang buruk. Tetapi Bapak Saudara, Tuhan itu tetap bisa mampu memutarbalikkan keadaan untuk menjadi jalan buat setiap kehidupan kita menuju kebaikan Bapak Saudara. Kalau kita melihat ya Bapak Saudara, kita tahu bahwa contohnya itu adalah kisah Yusuf Bapak Saudara. Kisah Yusuf di Kejadian 37 sampai 50 itu Bapak Saudara. Kita kalau membaca di kisah Yusuf itu tidak disukai oleh saudara-saudaranya ya, oleh kakak-kakaknya. Bahkan kakak-kakaknya itu iri hati sama dia. Bahkan kakak-kakaknya itu merencanakan kejahatan buat Yusuf ini Bapak Saudara. Kakak-kakaknya membenci Yusuf, bahkan merencanakan yang namanya pembunuhan. Lalu akhirnya kakak-kakaknya ini menjual Yusuf ya Bapak Saudara sebagai agar dijadikan budak gitu. Bahkan prosesnya Yusuf itu nggak sampai di situ saja. Yusuf itu setelah dijual dia dijadikan budak. Lalu setelah dia dijadikan budak dia difitnah oleh istri dari Potifar ya di Mesir ya Bapak Saudara. Setelah difitnah dia dimasukkan ke dalam penjara. Bahkan ketika dia masuk penjara, dia dilupakan juga oleh sahabat-sahabatnya yang pernah ia tolong. Yang pernah ia tolong di penjara itu ada penjuru minum dan juga juru masak ya, juru roti ya, kalau nggak salah. Itu dia dilupakan. Tetapi Bapak Ibu Saudara, tidak sampai di situ aja prosesnya Yusuf. Hidup Yusuf itu hancur karena keputusan-keputusan yang salah yang dibuat oleh orang lain, karena kakak-kakaknya iri sama dia, menjual dia dan lain sebagainya. Dia difitnah sama istri Potifar, dia dimasukkan penjara dan lain sebagainya. Tetapi Bapak Ibu Saudara, akhirnya Yusuf bisa berkata kepada saudara-saudaranya di Kejadian 50 ayat yang ke-20 itu. Yusuf bisa berkata kepada saudara-saudaranya setelah dia mengalami yang namanya proses yang begitu luar biasa selama berbelas-belasan tahun ya Bapak Ibu Saudara. Memang kamu telah meraka-rakakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah berkata, Allah telah mereka-rakakan untuk kebaikan dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Itu yang dikatakan Yusuf Bapak Ibu Saudara. Kita bisa merencanakan hal yang merugikan orang lain, kita bisa merencanakan hal yang buruk di dalam kehidupan kita, karena itu adalah kehendak bebas kita Bapak Ibu Saudara. Itu adalah pilihan kita merencanakan hal yang buruk itu. Tetapi Tuhan tetap bisa memutarbalikkan untuk kita itu bisa mendapatkan kebaikan di dalam kehidupan kita. Amin Bapak Ibu Saudara. Dan dari kisah Yusuf ini Bapak Ibu Saudara, kita bisa belajar, kita bisa mengerti proses yang Yusuf
alami yang Yusuf jalani itu nggak mudah Bapak Ibu Saudara. Proses yang Yusuf jalani, yang Yusuf alami itu sangat-sangat amat luar biasa. Tetapi ada hal kebaikan, ada janji Tuhan yang besar yang Tuhan tetap nyatakan dalam kehidupan Yusuf. Bahkan ini juga berlaku di dalam kehidupan kita Bapak Ibu Saudara. Tuhan itu nggak selalu menghentikan keputusan jahat kita sebagai manusia. Tuhan itu nggak selalu menghentikan keputusan jahat kita, tetapi Ia kadang memberikan itu semua terjadi, seperti yang dilakukan oleh kakak-kakaknya Yusuf tadi, menjual Yusuf dan lain sebagainya. Tuhan nggak menghalangi itu, tetapi di balik semuanya itu Bapak Ibu Saudara, Tuhan itu tetap berdaulat, tetap bekerja gitu di atas kehendak bebas kita sebagai manusia. Tuhan itu tetap berdaulat untuk menjadikan hal-hal yang buruk yang kita alami sebagai jalan untuk kita itu menuju maksud Tuhan yang lebih besar di dalam kehidupan kita, menuju hal yang lebih besar, yaitu kebaikan, berkat Tuhan yang Tuhan nyatakan kepada kehidupan kita, bahkan janji-janji Tuhan yang Tuhan nyatakan kepada kehidupan kita gitu Bapak Ibu Saudara. Dan rencana manusia itu bisa gagal, tetapi rencana Tuhan itu nggak akan pernah ada yang gagal. Walaupun kita seperti yang masuk di dalam perut ikan itu, Yunus masuk dalam perut ikan. Yunus itu diperintahkan Tuhan untuk menginjili ya, bahasanya menginjili orang di Tarsis. Tetapi dia malah pergi ke Niniwe. Tetapi nggak sampai di situ aja rencana Tuhan. Yunus diberikan kehendak bebas untuk memilih. Dia nggak mau ke Tarsis, dia malah pergi ke Niniwe. Tuhan nggak berhenti sampai di situ aja. Yunus dimakan ikan selama 3 hari ya, kalau nggak salah ya, 3 hari. Nah, itu tidak mengurangi rencana Tuhan di dalam kehidupannya Yunus. Bahkan di terakhirnya Yunus tetap bisa memberitakan Injil di Niniwe. Itu adalah suatu rencana Tuhan. Bahkan kita sebagai manusia itu tidak bisa menggagalkan yang namanya rencana Tuhan, karena Tuhan itu tetap bekerja di atas kehendak bebas kita, di atas pilihan kita. Dan ketika kita mau tetap berjalan, mau tetap menuju apa yang Tuhan nyatakan di dalam kehidupan kita sesuai dengan rencananya, pasti kita akan bisa melakukannya. Tetapi kalau kita menghindari hal-hal yang Tuhan nyatakan di dalam kehidupan kita, Tuhan tetap bisa untuk bekerja atas kehidupan kita, walaupun kita menghindari rencana Tuhan, atau menghindari apa yang Tuhan nyatakan, apa yang Tuhan perintahkan di dalam kehidupan kita. Tetapi Tuhan bisa memutarbalikkan segala sesuatu yang terjadi gitu. Walaupun kita nggak mau mengikuti jalan Tuhan yang ini, tetapi Tuhan tetap bisa menyediakan kebaikan dan berkat-berkat yang akan kita terima di dalam kehidupan kita. Amin Bapak Ibu Saudara. Lalu poin ini yang ketiga, yang terakhir Bapak Ibu Saudara, menggunakan kehendak bebas dengan benar. Seperti yang saya katakan di awal tadi, kita diberikan kehendak bebas. Kita diberikan kehendak bebas itu kita seharusnya gak seenaknya, yang artinya kita menggunakan kehendak bebas kita itu dengan benar. Seperti Yohanes pasal 15 ayat yang ke-7 itu dikatakan, jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Di Yohanes pasal 15 ayat yang ke-7 dikatakan seperti itu, bahwa Tuhan sendiri mengajarkan kita Bapak Ibu Saudara, menunjukkan bahwa Tuhan itu menghargai setiap kehendak bebas kita, setiap kehendak bebas kita, setiap pilihan kita Tuhan itu menghargai. Tetapi Tuhan itu memberikan kita itu sebuah syarat, juga memberikan kita itu sebuah syarat untuk kita itu ketika kita mempunyai kehendak bebas yang kita punya itu tidak kita gunakan secara seenaknya gitu, tidak kita pakai secara seenaknya, secara PDW. Oh, aku bebas memilih, jadi aku terserah aku gitu, enggak Bapak Ibu Saudara. Yang artinya di Yohanes 15 ayat yang ke-7 ini dikatakan bahwa tinggal di dalam Kristus dan firman-Nya tinggal di dalam kita. Artinya kita
kita bisa bebas memilih Bapak Ibu Saudara, tetapi pilihan kita itu harus diarahkan gitu, dipandu oleh yang namanya firman Tuhan, supaya kita di dalam kehidupan kita nggak mudah terjatuh ke dalam dosa. Bahkan di Filipi 2 ayat yang kelima Bapak Ibu Saudara, Paulus itu menegaskan hal yang sama seperti di Yohanes 5 ayat 15 ayat yang ke-7 tadi. Di Filipi 2 ayat yang kelima itu dikatakan bahwa hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran atau kognitif di dalam kehidupan kita, perasaan kita yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang artinya Bapak Ibu Saudara, kita tidak hanya memiliki yang namanya pengetahuan yang benar dan juga pengetahuan yang jahat, tetapi kita memiliki pengetahuan tentang Allah, pengetahuan juga kita juga perlu mengalami yang namanya pengalaman rohani bersama-sama dengan Tuhan. Bukan hanya kita hanya tahu dan kita gini caranya hidup di dalam Tuhan itu kayak gini, tetapi kita juga harus mempunyai pengalaman bersama-sama dengan Tuhan. Dan ketika kita mempunyai yang namanya kehendak bebas di dalam kehidupan kita mempunyai kehendak bebas itu tidak kita gunakan secara sembarangan atau seenaknya, yang artinya kita harus selaras dengan Tuhan, kita selaras sehati dengan pikiran Tuhan gitu Bapak Ibu Saudara. Lalu di Galatia pasal yang kelima ayat yang ke-16 itu dikatakan bahwa hidup oleh roh, jangan turuti daging, yang artinya hiduplah oleh roh, maka kita itu tidak akan menuruti keinginan daging kita. Kalau kita mau menuruti keinginan daging kita itu bisa banget Bapak Ibu Saudara. Kita nggak mau ke gereja, malas ke gereja, malas ngapa-ngapain, pokoknya malas. Kalau kita mau menuruti keinginan daging kita itu, aku capek, aku nggak mau ke gereja, aku capek nggak mau baca firman Tuhan dan lain sebagainya, kita bisa aja menuruti kedagingan kita, bahkan daging kita itu lebih besar gitu Bapak Ibu. Tetapi kalau kita hidup oleh roh, kita menghidupi, kita jangan pernah memadamkan Roh Kudus yang Tuhan berikan kepada kita di dalam kehidupan kita. Kalau kita hidup oleh roh Bapak Ibu Saudara, kita tidak akan menuruti yang namanya keinginan daging. Pasti kehendak bebas kita, hidup kita itu akan diarahkan, diarahkan dengan benar ketika kita berjalan bersama Roh Kudus setiap hari. Ketika kita berjalan bersama Roh Kudus, ketika kita bergaul dengan Roh Kudus di dalam kehidupan kita, pasti kita akan melakukan hal yang mungkin di luar dari kehendaknya Roh Kudus, kehendak Tuhan. Itu pasti kita akan cepat-cepat diingatkan, seperti ini ternyata bukan dari Tuhan ya. Kita akan cepat-cepat diarahkan untuk kembali ke jalan kita gitu Bapak Ibu Saudara. Dan ketika kita di dalam kehidupan kita mau berjalan bersama dengan Roh Kudus, kita mau tetap bersama-sama dengan Tuhan, berjalan bersama Tuhan, maka di dalam kehidupan kita perlu selaras dengan Tuhan. Kita perlu mencari Tuhan di dalam kehidupan kita dan menghidupi setiap firman seperti yang dikatakan di Yohanes 15 ayat yang ke-7 tadi, bahwa kita perlu menghidupi setiap firman. Seperti yang dikatakan bahwa di dalam kehidupan kita harus merenungkan firman itu siang dan malam, yang artinya setiap detik menit di dalam kehidupan kita perlu merenungkan firman Tuhan, kita perlu mencari Tuhan, kita perlu meminta tuntunan dari Roh Kudus supaya kehidupan kita itu nggak semau kita sendiri, supaya kehidupan kita itu bisa diarahkan, bisa dituntun oleh Roh Kudus setiap hari di dalam kehidupan kita. Amin Bapak Ibu Saudara. Oke, di sini ada sebuah ilustrasi Bapak Saudara. Slide-nya boleh dilanjutkan. Nah, di sini Bapak Ibu Saudara, ini ada seorang misionaris ya, penginjil, namanya itu David Flood dan juga Svea istrinya di tahun 1921 ya Bapak Ibu Saudara. Di sini itu pada tahun 1921 itu ada dua orang pasangan muda, yang cowok ini namanya David Flood dan itu istrinya, dan yang tengah itu anaknya Bapak Ibu Saudara. Dia itu menginjili ke pedalaman pedalaman Afrika ya Bapak Ibu Saudara. Dia itu membawa Injil kepada orang-orang yang belum mengenal Kristus gitu di sana. Tetapi sesamanya di sana Bapak Ibu Saudara, di pedalaman Amerika, namanya pedalaman itu pasti nggak
berekspektasi tinggi. Namanya pedalaman pasti ada hal-hal yang membuat kita itu menjadi tantangan gitu ketika kita hidup di sana gitu ya. Tetapi sesampainya di sana, David Flood dan juga Svea ini istrinya dihadapkan dengan kenyataan yang sangat luar biasa, Bapak Ibu Saudara. Desa yang tempat mereka melayani itu menolak kehadiran mereka karena orang yang belum mengenal Kristus, Bapak Ibu Saudara, dan tidak ada yang mau menerima mereka. Bahkan Bapak Ibu Saudara, mereka itu dianggap sebagai sebuah ancaman besar. Oh, ada dua orang ini itu sebuah ancaman buat kehidupan mereka gitu loh, Bapak Ibu Saudara. Tapi akhirnya mereka hanya diperbolehkan untuk mereka itu tinggal di sebuah pinggiran desa, di sebuah pinggiran desa kecil. Mereka itu membangun yang namanya itu gubuk, Bapak Ibu Saudara. Dia itu membangun, jadi dia itu tetap mau memberitakan Injil, tetapi dia diizinkan untuk tinggal di sebuah desa pinggiran, desa kecil. Nah, dia itu membangun sebuah gubuk di kalau dari Afrika itu membangun sebuah gubuk dari lumpur gitu, Bapak Ibu Saudara. Jadi lumpur itu bisa dibuat rumah gitu dan tinggal di sana. Dan tinggal di sana itu penuh dengan yang namanya keterbatasan, tantangan dan lain sebagainya. Bahkan makanan persediaan pun terbatas. Bahkan di situ saat itu tuh ada penyakit malaria yang menyerang mereka, Bapak Saudara. Dan mereka juga merasa terasing, bahkan ditolak ketika mereka sampai di sana. Mereka dianggap sebagai ancaman, bahkan nggak pernah diajak berkomunikasi dengan penduduk-penduduk di sekitar. Tetapi Bapak Saudara, mereka tetap mau menginjili di daerah itu, dan bahkan satu-satunya orang yang mau ngomong sama mereka, yang mau berbicara sama mereka dari penduduk di situ itu adalah seorang anak kecil, Bapak Ibu Saudara. Anak kecil dari desa itu yang dia itu sering menjual makanan, dia itu keliling menjual makanan, dan dia itu ternyata sakit-sakitan, Bapak Ibu Saudara. Dia karena di situ lagi ada penyakit malaria yang menyerang gitu, Bapak Ibu Saudara. Tetapi walaupun si anak kecil ini sakit-sakitan, dia sakit malaria, dia tetap jualan, Bapak Ibu Saudara. Dia tetap jualan, dan orang-orang di desa mereka yang menolak David Flood dan juga istrinya tadi, tapi si anak kecil ini tetap ngobrol sama suami istri ini, tetap ngobrol. Dan si anak kecil ini diberitakan diberikan diinjili gitu, diinjili sama suami istri ini, Bapak Ibu Saudara. Tetapi selama bertahun-tahun, Bapak Ibu Saudara, mereka sudah tinggal di situ, dan lama ketika si istrinya ini kan hamil, Bapak Ibu Saudara. Istrinya hamil lalu melahirkan, tapi kan di situ sedang dilanda penyakit malaria. Nah, istrinya ini meninggal, Bapak Ibu Saudara. Si David Flood ini ternyata dia kecewa sama Tuhan, kok istrinya malah dipanggil Tuhan, padahal di situ dia memberitakan kebenaran gitu loh, menginjili orang gitu loh, untuk orang itu bisa mengenal Kristus. Tapi kok istrinya malah dipanggil Tuhan gitu. Dia kecewa sama Tuhan. Sampai dia itu pulang gitu. Dia nggak mau lagi di tempat itu. Dia pulang karena dia kecewa sama Tuhan. Kok istriku dipanggil Tuhan gitu. Nah, sampai beberapa tahun kemudian anak yang diinjili, anak yang sakit malaria yang berdagang tadi, yang diinjili sama dua pasangan ini, itu kan sudah tumbuh besar ya, Bapak Saudara. Dia menerima apa yang disampaikan sepasang suami istri ini. Dia menerima pengajaran-pengajaran untuk lebih dekat lagi sama Tuhan. Bahkan Bapak Ibu Saudara, hal yang sangat luar biasa ketika si David Flood ini ditolak secara mentah-mentah, bahkan disangka sebagai ancaman di desa pedalaman tadi. Tetapi ada anak kecil yang mengobrol sama dia, dan dia memberitakan Injil kepada anak itu. Bahkan hal yang sangat luar biasa itu terjadi, Bapak Ibu Saudara. Dan itu di luar kehendak kita, di luar logika kita sebagai manusia. Anak kecil yang diinjili David Flood sama istrinya tadi, Bapak Ibu Saudara, itu bernama Ruhigita Ndagora. Itu anak kecil yang luar biasa. Dia tetap menerapkan apa yang dikatakan David Flood sama istrinya tadi. Dia menjadi orang yang luar biasa, Bapak Ibu Saudara. Dia punya 110.000 jemaat yang dia juga mendirikan 3
32 pos penginjilan Bapak Ibu Saudara, sebuah pos penginjilan 32, dan juga sekolah Alkitab, sebuah rumah sakit dengan 120 tempat tidur. Itu sangat luar biasa karena dia diinjili sama suami istri ini, David Flood dan Svea ini. Walaupun di akhirnya David Flood ini kecewa sama Tuhan karena kenapa istrinya dipanggil padahal dia sudah memberitakan kebaikan gitu, memberitakan kebenaran. Tetapi Bapak Ibu Saudara, ada hal yang dia terima, bahwa dia menginjili anak kecil yang dia nggak tahu mungkin besarnya seperti apa, tetapi ketika dia menginjili anak kecil itu dan anak kecil itu tumbuh besar Bapak Ibu Saudara, itu tumbuh besar dan anak kecil itu menjadi orang yang luar biasa mengenal Tuhan dan punya 110.000 orang Kristen atau jemaat dan mendirikan 32 pos penginjilan. Itu sangat luar biasa Bapak Ibu Saudara. Itu di luar pemikiran David Flood. Tetapi Bapak Ibu Saudara, dari cerita David Flood dan juga istrinya kita belajar bahwa ketika kita mau melakukan apa yang Tuhan perkatakan di dalam kehidupan kita, apa yang mau Tuhan nyatakan di dalam kehidupan kita, ketika kita tetap berjalan bersama-sama dengan Tuhan dan kita mau tetap mengikuti apa yang Tuhan katakan di dalam kehidupan kita, pasti kita mendapatkan hal-hal yang luar biasa yang di luar dari dugaan kita Bapak Ibu Saudara. Dan seperti David Flood tadi, anak kecil yang dia beritakan Injil, yang dia nggak tahu kalau anak kecil itu bisa mempunyai 32 pos penginjilan dan lain sebagainya, itu adalah sebuah hal yang luar biasa. Tetapi itu adalah cara Tuhan di dalam kehidupan kita, bahkan kehidupan kita ketika kita mau melakukan apa yang mau menjadi kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita. Walaupun kita punya kehendak bebas Bapak Ibu Saudara, tetapi kita menggunakan kehendak bebas itu secara baik dan benar di dalam kehidupan kita, maka kita akan mendapatkan secara nggak langsung, kita akan menggenapi rencana Tuhan di dalam kehidupan kita. Mungkin firman Tuhan sampai di sini saja Bapak Ibu Saudara. Bahkan kita percaya bahwa Allah itu, Tuhan itu turut bekerja atas setiap kehidupan kita. Sekalipun kita punya kehendak bebas, sekalipun kita punya pilihan untuk kita itu memilih di dalam kehidupan kita, tetapi Tuhan itu tidak pernah berhenti bekerja atas pilihan hidup kita. Tuhan itu akan terus memutarbalikkan hal-hal yang sangat luar biasa untuk kita itu tetap menerima rencana dan kebaikan yang Tuhan nyatakan di dalam kehidupan kita. Amin Bapak Ibu Saudara. Firman Tuhan sampai di sini saja. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam surga, kami ucap syukur Tuhan. Terima kasih buat kasih-Mu yang begitu besar buat setiap kehidupan kami Bapa. Pagi hari ini Tuhan, kami sudah menerima kebenaran firman-Mu. Biarlah Tuhan firman-Mu dapat kami hidupi Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, dan pada pagi hari ini Tuhan, biarlah Tuhan setiap apapun Tuhan yang telah Kau berikan kepada kami mempunyai kehendak bebas untuk memilih, tetapi kami mau melakukan yang terbaik buat Engkau Bapa, supaya rencana-Mu Tuhan buat setiap kehidupan kami dapat tergenapi Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur dan doa haleluya. Saya serahkan kepada yang bertugas. Terberkati Allah kebenaran firman Tuhan. Amin. Terima kasih kepada Kak Wahyu yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Dan tiba saatnya kita akan memberikan yang terbaik buat Tuhan. Namun sebelumnya kita mau berdoa, saya minta untuk atasnya untuk berdoa. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih Tuhan Kau pada pagi menjelang siang hari ini, sebentar kami akan memberikan yang terbaik Tuhan. Kiranya persembahan yang kami berikan ini bisa menjadi berkat untuk namanya Bapa dan Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Mari kita akan pujian bersuka dengan Tuhan.
hari atau tanggal Minggu 5 September 2025 pukul 7:30. Ibadah di petugas minggu WL Kak Joy, singernya Bapak Supadi, singer Kak Grenis dan Kak Jeremia. Main musik, keyboardnya Kak Tata, drumnya Kak Aga, gitar Kak Rian, bass Kak Wahyu. Kantong persembahan Kak Natasha. Petugas LCD Kak Lince. Pelayan sekolah minggu Ibu Narti. Doa syafaat Kak Rahul. Jumat tanggal 22 Agustus 2025 ibadah komsel tempat Ibu Narti pukul 5 sore, WL-nya Kak Nandus, firman Tuhan Kak Yosua. Sabtu tanggal 23 Agustus 2025 doa pelayan Tuhan di gereja pukul 2 siang. Mungkin ada pengumuman tambahan. Jika tidak ada, saya undang untuk. Jangan lupa ada pengumuman tambahan nanti pulang gereja. Bapak, Ibu, Saudara, teman-teman semua untuk hadir mengikuti lomba ya di bawah. Habis lomba nanti ada perjamuan kasih. Dengan sekian pengumumannya, saya undang untuk Ibu Lia doa syafaat. Sebelum kita doa syafaat, mari kita angkat lagu pujian Engkau ada bersama. Di setiap musim hidup
Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami ucap syukur Tuhan pada pagi hari Tuhan. Kau sungguh baik Tuhan, Kau telah melawat kami, Kau telah mengumpulkan kami tempat ini untuk muji memuliakan nama Engkau Tuhan. Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Pada hambanya Wahyu dan memerintahkan firman-Mu Tuhan, berkati hambanya Tuhan, tambah-tambahkan Tuhan hikmat, kepandaian, talenta daripada Kau Tuhan. Berkati kuliahnya, berkati kesehatan, berkati keluarganya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Hamba mau berdoa Tuhan pertama-tama Tuhan untuk jemaat yang ada di GSPD Sharia Home ini Tuhan, tanpa terkecuali Tuhan, begitu sekolah minggu dan youth juga Tuhan. Engkau berkati Tuhan. Tuhan, kami mau Tuhan bangku-bangku yang kosong Tuhan Engkau isi dengan jiwa-jiwa yang haus dan lapar akan Engkau Tuhan. Dan kami mau Tuhan bangku-bangku yang kosong Tuhan boleh terisi dengan jiwa-jiwa yang ingin bersama-sama dengan kami Tuhan untuk memuji memuliakan nama Kau Tuhan. Tuhan, Kau tarik orang-orang di luar sana yang belum percaya pada Kau Tuhan, yang belum mengenal Kau Tuhan, untuk bersama-sama kami untuk memuji memuliakan nama Kau tempat ini Tuhan. Dan kami juga berdoa Tuhan untuk jemaat Tuhan semakin hari semakin taat, semakin kompak di dalam Engkau Tuhan, jauhkan dari pemecah belahan Tuhan. Kami mau Tuhan bersatu untuk kemuliaan nama Engkau Tuhan. Tuhan, kami percaya Tuhan jemaat semakin hari semakin bertumbuh di dalam Engkau Tuhan, semakin mengerti Tuhan akan hidup ini Tuhan, bahwa hidup ini untuk Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati juga youth yang ada Tuhan, Engkau berkati tanpa terkecuali Tuhan, dan sekolah minggu juga Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Oma dan Opa Tuhan sebagai kepala sidang di gerejamu ini Tuhan, berkati Tuhan di masa tuanya Tuhan. Kami mau Tuhan Oma dan Opa Tuhan sehat dan semakin hari Tuhan semakin percaya, semakin mengandalkan Engkau Tuhan. Jadikan Oma dan Opa Tuhan contoh teladan baik bagi jemaat, baik itu orang-orang sekitarnya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami tidak lupa berdoa juga Tuhan untuk bangsa dan negara ini Tuhan. Dan kami sudah melewati hari-hari Tuhan yang hari yang dirayakan, yaitu hari kemerdekaan Republik Indonesia ini Tuhan. Semakin hari Tuhan bangsa ini semakin maju di dalam Engkau Tuhan. Tuhan, kami percaya Tuhan melalui pemimpin-pemimpin yang ada Tuhan. Kami mau Tuhan pemimpin yang ada Tuhan, begitu jajaran tertinggi sampai yang terendah Tuhan. Kami mau urapan turun atas mereka Tuhan, supaya mereka Tuhan memimpin dan membina atau mengarahkan bangsa dan negara ini ke jalan yang benar Tuhan. Jauhkan dari roh-roh yang bukan berasal daripada Engkau, korupsi dan lain sebagainya Tuhan. Kami mau Tuhan lindungi bangsa ini dari hal-hal yang tidak baik Tuhan, yang merugikan bangsa negara ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Pelayan-pelayan di luar sana juga Tuhan, Engkau lindungi Tuhan dimanapun mereka melayani, dimanapun mereka memberitakan firman-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan melalui mereka Tuhan, masyarakat yang ada di bangsa negara ini Tuhan boleh mengenal Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Tuhan, kami juga tidak lupa berdoa Tuhan untuk sebentar juga nanti kami akan ada kegiatan merayakan hari kemerdekaan. Begitu perlombaan-perlombaan yang akan diadakan Tuhan berjalan dengan lancar Tuhan. Dan juga Tuhan, kami boleh berkumpul bersama-sama Tuhan. Kami boleh bahagia Tuhan, dan kami boleh merayakan kemerdekaan, dan kami bebas dari penjajahan dan sebagainya Tuhan. Dan kami juga mau sebentar nanti kami akan pulang juga Tuhan. Kau tutup bungkus dengan darah suci-Mu Tuhan perjalanan kami juga Tuhan, sehingga kami tiba di rumah dengan keadaan sehat selamat Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami mau Tuhan menutup doa-doa kami Tuhan dalam tangan-Mu Tuhan, yaitu doa yang Kau ajarkan kepada kami Tuhan, yaitu doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami pun mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat. Engkau punya kerajaan, kuasa, kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tetap di dalam hadirat Tuhan, serahkan pada amalnya. God
kami memuji kebesaran. Amin. Amin, kau ajaib Tuhan. Mari kita akan datang, kita akan menerima berkat yang daripada Tuhan Yesus pada pagi hari ini. Arahkan hati dan pikiranmu kepada Tuhan. Pulanglah dalam damai sejahtera dan terimalah berkatnya. Allah sumber pengharapan kita, memenuhi kita semua dengan segala sukacita dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari kekuatan dari Roh Kudus menyertai seluruh jemaat El Shaddai. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Itu hati-hati jangan sampai jatuh ke bawah. Itu apa tuh? Taruh di sana. Wah, enak nih. Buang aja Pak.